Silakan Kak. Kami mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara kami yang berada di mana saja. Kita senang sekali bertemu kembali dalam acara pembahasan sekolah Sabat pada hari Jumat ini dengan penuh kesukaan. Baiklah, kita akan segera memulaikan acara kita. Sebelum saya akan berdoa, kita akan mendengarkan sebuah lagu untuk kepujian nama Tuhan. Saat kedatangan Yesus sudah sangatlah dekat, inilah kerinduan yang ada dalam hatiku. Saat Yesus datang, apa aku telah bersedia, tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya. Siapkah aku bila Dia datang? Tandanya sangatlah jelas, Tuhan segera datang. Semoga kerinduan ini ada dalam hatimu. Saat Yesus datang, apa engkau telah bersedia, tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya. Siapkah engkau bila Dia datang? Saat Yesus datang, apa kita telah bersedia, tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya. Siapkah aku? Siapkah engkau? Siapkah kita bila Dia datang? Terima kasih untuk keluarga Sumapo Sitorus yang sudah membawakan lagu pujian untuk kita dengarkan bersama. Baiklah, kita akan mulaikan acara kita dengan membuka di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memimpin lagi kami sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Kami telah tiba lagi di penghujung minggu bekerja ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan menanti akan
hari Sabat-Mu yang suci bagi kami yang berada di daerah Amerika dan bagi Indonesia yang sudah hari Sabat Tuhan, biarlah kami semua dapat mempersiapkan diri atau dapat memasuki hari Sabat suci dengan penuh kesukaan dan berkat-berkat Sabat-Mu tidak terhalang untuk kami. Berdoa juga Tuhan untuk kami semua yang mendengar, biarlah Engkau berikan roh suci dari surga, Engkau dapat menjelaskan kami, agar kami dapat mengerti nama-Mu dipuji dan dibesarkan, dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, minta mudah tulus Nenggolan yang akan membawakan acara ini, biarlah Tuhan pelajaran sekolah Sabat ini yang merupakan rangkuman, dia dapat bawakan dengan baik, dan kami semua memperoleh berkat untuk kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Ini doa harapan kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat Sabat bagi umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia. Dan pada saat ini selamat sore bagi umat-umat Tuhan yang di Amerika. Kita mengucapkan terima kasih kembali kepada keluarga Sumampo Storus yang telah membawakan lagu spesial yang begitu baik, yang mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini, Yesus segera mau datang. Kita harus persiapkan diri kita masing-masing. Mempersiapkan diri kita, karakter kita, kehidupan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya, apakah kita sudah bersedia? Apakah kita benar-benar sudah memiliki karakter Allah yang Allah inginkan nyata dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar kita bisa diangkat menuju ke surga? Pertanyaan itulah yang harus kita jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, pada saat ini, kita masuk dalam pelajaran sekolah Sabat kita, yang judulnya menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Ayat intinya, kita kembali pelajari dalam ayat intinya, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kembali ini ayat ini kita pegang. Kita sudah pelajari selama 1 minggu bersama dengan Pendeta Stephen Rantung pembahasan sekolah Sabat kita yang mengingatkan kepada kita bagaimana contoh yang paling kita ingat adalah yang jadi contoh pelajaran 1 minggu ini, bagaimana keluar kehidupan daripada apa? Sahabat Tuhan, yaitu Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui semuanya ini. Karena itu waspadalah. Jangan terseret dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum. Dalam lingkungan, ini bicara tentang lingkungan dan kehidupan. Tidak dapat mempengaruhi Yusuf dalam tantangan, masalah, keluarga yang dalam keadaan kacau. Yusuf tahu dia punya keluarga. Yusuf tahu semua yang di dalam kehidupannya. Dia mengetahui bahwa keluarganya tidaklah sempurna. Tapi bukanlah menjadi sebuah alasan bagi Yusuf untuk jatuh dalam dosa. Melainkan kesetiaan yang dia tampilkan dalam kehidupannya. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita. Lingkungan, kondisi, dan tantangan yang kita hadapi pada saat ini bukanlah menjadi sebuah alasan bagi kita untuk melakukan dosa. Melainkan itu adalah sebuah alasan bagi kita untuk lebih setia. Dan itu akan kita telah pelajari dalam seminggu ini. Dalam pelajaran ini. Dalam pelajaran sekolah Sabat yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Dan karena itu, jangan kehilangan pegangan. Melainkan Yusuf tidak kehilangan pegangan walaupun dalam dunia yang keadaan kondisi yang tidak menentu, dia tidak kehilangan pegangan. Malah dia memegang tangan Tuhan. Pada saat dia dibuang, pada saat dia dijual, dia memegang tangan Tuhan.
Karena apa? Dia tidak dapat memegang tangan ayahnya. Tapi dia memiliki ayah yang begitu luar biasa, yaitu Bapa surgawi. Yang selalu memegang. Dia tahu ayahnya dipegang oleh Bapa surgawi. Sehingga dia pun mau memegang, dia ingin tangannya dipegang oleh tangan apa? Allah Bapa surgawi. Dan dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa surgawi. Dia tidak kehilangan pegangan. Dia bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Di dalam hidupnya semakin hari, dia mengenal siapa Tuhannya. Nah, inilah yang kita pelajari dalam minggu, yang kita telah pelajari dalam seminggu ini. Sebagai pelajaran hari Jumat yang sebagai sebuah kesimpulan, kita akan lihat dalam bacaan kita, ada beberapa bacaan kita yang kita akan lihat bagaimana sebagai kesimpulan bahwa kita akan melihat apa yang kita harus hidupkan. Sebagaimana lagu tadi katakan, kita harus bersiap, apa yang kita harus lakukan. Kita lihat bacaan kita dalam konteks apa yang terjadi pada Yusuf dengan istri Potifar. Ellen White menuliskan ini adalah contoh bagi semua generasi yang harus hidup di bumi. Tuhan akan menjadi pertolongan yang selalu hadir dan rohnya menjadi perisai meskipun dikelilingi dengan godaan yang paling berat, ada sumber kekuatan yang dapat mereka gunakan dan untuk melawan mereka. Betapa sengitnya serangan terhadap moral Yusuf itu datang dari salah satu pengaruh yang paling mungkin untuk menyesatkan, namun betapa cepat dan tegas itu ditolak. Lihat bahwa ada pertolongan seperti saya katakan tadi, karena Yusuf pada saat dia dijual, dia tidak lagi dapat berpegang kepada siapapun, dia hanya bisa berpegang kepada Tuhannya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhannya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi dirinya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi dirinya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi dirinya. Dia tidak lagi berpegang kepada kekuatan tangan, kemampuan dirinya. Dia tidak bergantung lagi kepada bapaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Bahkan dia lihat saudaranya sudah menjual dia. Tapi dia bergantung kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Yaitu ya. Tuhannya yang selalu kekal menjaga dia. Dan lihat, hal yang sama itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dalam masalah yang kita hadapi. Hidup kita yang kita hadapi pada saat ini. Kita harus bergantung kepada satu hal yang tidak kelihatan namun dia selalu ada. Yaitu Roh Tuhan yang akan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Terus ada bacaan yang lainnya. Tulisan Roh Nubuat dia katakan, dia telah menempatkan reputasi dan minatnya di tangan Tuhan. Reputasi dan minatnya di tangan Tuhan, bukan di tangan orang lain. Dan meskipun dia menderita untuk sesaat, untuk mempersiapkan mengisi posisi penting, namun Allah berhasil menjaga reputasi yang dihitamkan oleh penuduh yang jahat. Dan setelah itu dalam waktu yang tepat menyebabkannya bersinar. Allah bahkan membuat penjara itu menjadi jalan bagi pengangkatannya. Kebajikan pada waktunya akan membawa hadiah sendiri. Perisai yang melindungi hati Yusuf adalah rasa takut akan Tuhan yang menyebabkan dia setia dan adil kepada Tuhan dan adil kepada Tuhannya dan setia kepada Tuhannya. Dia membenci rasa tidak berterima kasih yang akan membuatnya menyalahgunakan kepercayaan Tuhannya meskipun Tuhannya mungkin tidak pernah mengetahui fakta itu. Jadi satu hal yang penting yang kita harus ingat, bahwa apa yang Tuhan pegang, yang kalau kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, ke dalam tangannya, tangan Tuhan, maka kita harus juga melakukan apa bagian kita. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Bertindak sesuai apa yang Tuhan mau. Seperti saya katakan, keputusan-keputusan di hadapan kita, di depan ini, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita harus ganti dalam kehidupan kita.
bukan lagi menjadi keputusan saya, tapi keputusan Tuhan. Jika itu menjadi keputusan Tuhan, bila kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Bacaan. Nah, ini adalah poin-poin penting yang harus kita ingat. Langkah-langkah untuk beristirahat dalam Yesus ada 3 langkah. Pertama, berserah kepada Allah seperti saya katakan tadi di awal. Kita harus berserah Allah. Langkah kedua, setia kepada Allah. Ketiga, meninggikan nama Allah. Berserah kepada Allah. Kemudian lihat, pada saat ini langkah awal Yusuf di dalam hidupnya. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Pada masa kanak-kanaknya ia telah diajar untuk mengasihi dan takut kepadanya. Ingat, Yusuf sejak dari kecil sudah diajar untuk berserah kepada Tuhan. Takut kepada Allahnya, bukan hanya takut kepada orang tua. Jadi, pada saat diajar untuk takut kepada Allahnya, Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi Allahnya juga. Jadi bukan hanya menjadi Allah bapaknya, bukan hanya menjadi Allah kakeknya Ishak, bukan hanya menjadi Allah Abraham, tapi Yusuf berpikir bahwa itu akan menjadi Allahnya. Jadi pada saat dia berpikir itu akan menjadi Allahnya, pada saat itu di perjalanan itu, pada saat tangannya lagi diikat, diseret untuk dibawa oleh apa? Orang yang telah dijual sebagai orang yang menjadi budak pada saat itu. Dia berkata, pada saat di sana ia menyerahkan diri dan sepenuhnya kepada Tuhan dan ia berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangan itu. Jadi ya, pada saat dia diseret itu dia bilang, Tuhan, Engkau Allahku, Engkau yang akan menjaga aku, Engkau yang memegang aku akan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dan dia berdoa memang, Tuhan penjaga Israel akan menyertai dia. Nah, hal yang sama kepada kita. Di setiap lingkungan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita berserah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bagian kita adalah apa yang kita bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan? Melakukan apa yang dia perintahkan. Itu aja. Tantangan pasti ada. Jangan berpikir bahwa ombak kehidupan itu tidak ada. Ombak kehidupan itu pasti ada dan selalu ada. Khususnya bagi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ombak itu ada. Tapi setiap ada masalah, langsung serahkan Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan bertindak. Engkau yang ambil keputusan. Yusuf selalu berkata, aku serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang bertindak segala keputusannya dalam hidupku, masa depanku. Semuanya aku serahkan kepada Tuhan. Pada saat Yusuf berserah kepada Tuhan. Apalagi yang Yusuf lakukan? Yusuf setia kepada Allahnya. Makanya pada saat penggodaan, demi penggodaan yang dalam kepadanya, dikatakan, jawab Yusuf menyatakan kuasa prinsip keagamaan. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan majikan yang ada di dunia ini. Dan apapun yang menjadi akibatnya, ia akan setia kepada Tuhan yang di sorga. Jadi, dia memiliki prinsip yang teguh kepada apa? Tuhan. Karena dia sudah berserah. Apapun yang terjadi, saya akan tetap setia. Tidak akan bisa digoyahkan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap setia. Yesus kata. Makanya kalau kita lihat di bacaan tadi di awal, katakan apa? Dia tidak mau dia tidak mau melanggar kepercayaan Tuhan, terlebih kesetiaannya kepada Tuhannya. Dia tahu bahwa Tuhannya akan lihat dari sorga. Seringkali kita seperti Raja Daud. Pada saat dosa, pencobaan itu datang kepada kita, kita bukan mengalihkan pandangan kita, melainkan kita akan mencari percobaan itu. Semestinya pada saat Raja Daud, kalau dia memiliki dia memiliki hati yang luar biasa seperti Yusuf, maka dia akan mengalihkan pandangannya. Tapi pada saat itu dia tidak mengalihkan pandangannya, dia cari
Dia bertanya. Tapi Yusuf pada saat pencobaan itu dia lari. Dia tinggalkan pencobaan itu. Dia tidak mau yang telah menyertai dia. Dia tetap setia. Apapun yang terjadi. Walaupun dia harus masuk penjara sekalipun. Apapun yang terjadi. Ia akan tetap setia kepada Tuhan yang di surga. Inilah kesetiaan yang Tuhan ingin dengar dari umat-umatnya pada saat ini. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia ya Tuhan. Alfa Omega jilid 1 halaman 49. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah kita mau setia kepada Tuhan, pelajaran yang sangat penting. Pada saat Yusuf diberikan kepercayaan, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun. Dia bukan katakan aku, di dalam Kejadian 41 ayat 15-16, dia bukan katakan aku Tuhan yang bukan, aku Firaun yang aku memang mengerti untuk mengartikan mimpi itu. Yusuf tidak berkata demikian. Yusuf berkata lain. Dia katakan, Yusuf menyahut Firaun itu, bukan sekali-kali aku, Tuanku. Bukan aku yang mengerti. Bukan aku. Melainkan Allah juga yang memberikan sejahtera kepada Tuanku Firaun. Dia tidak meninggikan diri. Sudah seringkali kita sebagai umat Tuhan, pada saat kita diberkati oleh Tuhan, bukan kita tinggikan kita punya Tuhan, melainkan kita tinggikan diri kita. Kalau kita diberikan berkat oleh Tuhan, kita membantu orang lain, kita kata, oh kalau nggak karena saya. Kalau bukan karena saya. Tapi Yusuf tidak bilang, bukan karena saya. Dia katakan Allah. Allah yang memberikan kesejahteraan kepada kita. Allah. Kembali dikatakan Allah, Allah, dan Allah. Dia meninggikan Tuhannya, bukan meninggikan diri. Bila kita lihat ini semua, poin-poin ini. Berserah, setia, dan meninggikan Tuhan. Ini adalah yang harus nyata di dalam kehidupan kita. Pelajaran Yusuf ini adalah pelajaran yang semestinya menjadi bagian kita juga. Yang dapat kita hidupkan. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi hidup kita. Tapi kita menyerahkan masa depan kita. Bukan di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan. Pada saat kita serahkan, kita setia, kita harus meninggikan nama Tuhan pada saatnya. Tuhan memberikan berkat, kita katakan Tuhanlah yang memberikan Tuhan kita. Kita hanya perantara. Kita hanyalah perantara. Tuhan hanya menggunakan kita menjadi alatnya untuk memberi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita lihat, 3 inilah yang membuat Yusuf dapat beristirahat walaupun dalam keluarga yang tidak sempurna. Jadi pada saat kita beristirahat di dalam keluarga, walaupun apapun alasannya terjadi dalam dunia ini, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena kita semua melakukannya. Kita hanya jadi alat yang Tuhan mau pergunakan untuk kemuliaan dan kekuatan, untuk kemuliaan bagi namanya Tuhan. Mungkin ada tambahan dari pendeta Alex Rantung.
Thank you. That's good enough. Thank you. Thank Makasih. you. Puji Tuhan. Dek, ada pertanyaan dan tambahan dari Zoom? Tidak ada tambahan so far. Seperti tadi Pendeta Kesaulia mau ada tambahan. Terima kasih Pendeta, sangat sempurna. Puji Tuhan. Mungkin? Terima kasih Pendeta Kesaulia. Ya. Sekali lagi deh. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Iin. Gimana? Baik, terima kasih untuk pembahasannya. Kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang perlu kita saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang di Zoom terlebih dahulu dan kita akan buka untuk yang di live stream. Oke. Yang di Zoom? Ada yang dari di Zoom? Mungkin gimana? Ada yang tahu si Christian Sumanti apa udah melahirkan istrinya? Pendeta Kesaulia mungkin ada info atau Tante Eti? Belum dengar berita, Ibu. Oh, jadi kita tetap doakan. Ya, tetap doakan. Terima kasih. Istri. Ya, kalau itu mungkin sudah tidak ada yang di Zoom, kita akan ke live stream, Dek. Baik, selain yang tadi saya sudah kirim, ada juga tambahan dari permintaan doa dari Ibu Nisha Dumas. Katanya tolong doakan anaknya Reynaldi yang sedang sakit dan juga suaminya Daniel yang berulang tahun hari ini. Oh, siapa namanya? Dari Dumai? permintaan doa dari Ibu Nisha Dumas. Katanya anaknya Reynaldi yang lagi sakit, tolong doakan, dan juga suaminya Daniel yang berulang tahun. Reynaldi ya. Ya. Lalu yang kedua dari Ibu Eli Cherry. Dia bilang tolong tetap doakan sahabatnya Juan, karena keadaannya tetap up and down setelah COVID sudah 1 tahun. Sekarang lagi balik lagi ke rumah sakit karena COVID. Oh, wow. Gimana itu Belanda? Okay. Ada lagi, Dek? Sudah, Kak. Oh, oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Buddha Tudus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu begitu luar biasa. Penjagaan-Mu kepada kami semua. Perlindungan yang Kau berikan kepada umat-umat Tuhan. Sehingga kami dapat dipersatukan kembali dalam pelajaran Sholat Sabat pada sore hari di Amerika dan pagi hari Sabat-Mu yang indah di Indonesia. Dan ini semua ya Tuhan, karena kasih-Mu saja kepada kami, sehingga kami dapat bersatu kembali. Dan pelajaran yang begitu baik, mengingatkan kami semua ya Tuhan, bahwa dalam hidup kami, untuk kami dapat beristirahat di dalam kasih Kristus, dalam kondisi apapun, hanyalah bila kami berserah kepada Engkau ya Tuhan.
Biarlah keputusan Tuhan akan menjadi keputusan kami. Dan kehidupan kami hanya dapat diserahkan kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan kehendaki dapat kami lakukan. Khususnya pada saat ini ya Tuhan. Pada saat kami dalam menghadapi tantangan COVID yang kami hadapi di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami mengetahui bahwa Engkau akan segera datang. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan. Memberikan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dapat benar, dapat setia dalam kehidupan kami. Dalam melangkahi hidup kami dapat selalu mengingat bahwa Engkau selalu memperhatikan hidup kami. Dan biarlah dalam setiap kesempatan kami dapat menyaksikan kepada orang dari sekitar kami bahwa apa yang Tuhan perbuat kepada kami semua itu akan menjadi kekuatan bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Engkau dapat mempergunakan kami menjadi saksi-saksi yang setia dimanapun kami berada ya Tuhan. Inilah kekuatan bagi kami semua. Dan pada saat ini ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan pada Engkau ya Tuhan, Allah yang baik. Bapa kami, Bapak Abraham, Bapak bagi Ishak, Yakub, dan Yusuf, Bapak penjaga Israel, dan juga adalah penjaga umat-umat Tuhan di masa akhir di ujung dunia ini. Kami menghadap hadirat-Mu dengan segala keluh kesah kami. Karena itu ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa kami, sehingga kami dapat benar layak di hadapan, menyampaikan segala permohonan yang kami ingin sampaikan. Pertama yang kami ingin doakan ya Tuhan, kami mendoakan Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat terus menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Dapat memberikan menjadi saksi-saksi Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hal yang sama ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Kasalia ya Tuhan. Biarlah Engkau beserta dengan keluarga, Engkau berkati mereka semua, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dari surga dapat terus menunjang pekerjaan Tuhan dalam pelayanan dan kehidupannya. Sehingga dia pun dapat menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan dan menopang umat-umat Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu Tuhan menyertai mereka. Engkau berikan mereka Roh Kudus-Mu, Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga dapat mendorong kami, membimbing kami umat-umat Tuhan untuk terus berjalan dan menjadi saksi-saksi setia dimanapun kami berada. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan umat-umat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Yang kami mendoakan Tante Jen Rondoni. Dan juga kami juga berdoa untuk saudara kami Alden Sohotang. Kami juga berdoa untuk mama dari sahabat hamba-Mu, Angelo ya Tuhan, Angelo Marrero ya Tuhan. Yang pada saat ini ya Tuhan, yaitu saudari Nilda Gonzalez Perez. Tuhan, Kau lawat mereka. Kau melawat mereka dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Kau dapat memberikan kepada mereka kesembuhan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa atas permohonan dari Tante Eli Cherry yang mendoakan Juan yang pada saat ini menghadapi tantangan dalam COVID-19 ini ya Tuhan, kesehatan dalam kehidupannya. Biarlah Engkau dapat memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga dia pun dapat merasakan sukacita yang berasal dari surga. Karena kesembuhan yang Engkau berikan kepadanya ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, atas permohonan dari Tante Misha Duma
yang memohonkan anaknya Renaldi yang sakit dan suaminya yang ulang tahun. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan dapat memulihkan Renaldi, dapat memberikan kekuatan bagi mereka, dan memberikan Engkau telah menambahkan umur yang panjang kepada suaminya ya Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan juga kebijaksanaan dari sorga. Sebagai kepala rumah tangga, Kau berikan hikmat kepadanya, sehingga dapat terus menjadi imam dalam keluarganya, membawa keluarganya untuk terus berjalan sesuai dengan Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk umat-umat Tuhan yang berada di Indonesia, khususnya yang menghadapi tantangan COVID ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan kepada mereka penjagaan, kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga kami dapat bersama-sama melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan kepada kami semua. Dan apa yang Tuhan telah perbuat kami dapat saksikan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan hamba-Mu juga mendoakan kepada Enos Pangalila, Stefani Paslutan yang orang tuanya sakit, Joni Kaawan, dan juga kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat yang lainnya Tuhan. Biar Engkau dapat melawat mereka, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan kesembuhan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini untuk Christian Sumanti yang istrinya pada saat ini dalam menantikan kelahiran anaknya itu. Biarlah penjagaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Istrinya dan anaknya akan dapat lahir ke dunia ini dalam keadaan sehat. Ini semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan kepada kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan kepada silent request yang disampaikan oleh Tante Ike Lintang, Tante Ibu Pendeta Paruntu, dan juga Oma Opa Lalaki. Biarlah dan juga Kak Evi dan sahabat hamba-Mu Angelo ya Tuhan. Biarlah silent request yang disampaikan di dalam hati mereka pada saat ini, pada saat hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu. Dengarkanlah mereka, sedengkanlah telinga-Mu ya Tuhan buat mereka. Sehingga pada saat hamba-Mu berdoa, mereka pun dapat merasakan kasih pegangan tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa kepada seluruh umat Tuhan yang telah hadir dalam acara Zoom dan live stream ini. Biarlah semuanya ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Pelajaran sekolah sahabat yang mengingatkan kami. Dan juga ya Tuhan, biarlah Engkau menjaga kami. Berikan kami kesehatan. Berikan kami kekuatan. Sehingga kami terus dapat melayani Tuhan. Dan nama Tuhan yang dapat dipermuliakan melalui kehidupan kami. Karena doa ini kami amaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya, dan acara kita sudah berakhir sampai sini. Kita tetap mengundang saudara-saudara untuk kita bergabung bersama kami Jemaat Vista dalam acara besok dalam perbaktian Sabat dan setiap harinya dalam perbaktian sekolah Sabat. Baiklah, sampai di sini dulu acara kita. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberkati kita semua.